Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Namaku Rizal. Aku ingin menceritakan pengalaman yang menghancurkan hidupku, sekaligus membuka mataku tentang betapa tipis batas antara kebohongan dan kebenaran. Ini bukan sekadar cerita perselingkuhan biasa. Ini tentang bagaimana dosa seseorang bisa menjelma menjadi teror yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Semuanya dimulai pada tahun 2019, ketika aku menikahi Sari. Perempuan yang kuanggap malaikat tanpa sayap itu terlihat sempurna di mataku. Kerudungnya yang selalu rapi, tutur katanya yang lembut, dan kesalehannya yang tampak tulus membuat semua orang terpesona. Bahkan ibu dan saudara-saudaraku selalu memujinya. Rizal beruntung punya istri seperti Sari, kata mereka. Rajin sholat, sopan, dan penurut. Aku percaya. Sangat percaya. Hingga suatu malam, kehidupan yang kubangun runtuh dalam sekejap. Rumah kami di kawasan Cijantung, Jakarta Timur, selalu rapi dan bersih. Sari adalah tipe istri yang telaten. Setiap pagi, dia bangun untuk menyiapkan sarapan sebelum aku berangkat kerja. Aromanya selalu menggugah selera, nasi goreng, telur dadar, atau kadang bubur ayam buatannya yang istimewa. "Mas, jangan lupa makan siang nanti ya," katanya sambil mengusap kerudung pashmina birunya dengan anggun. Senyumnya hangat, matanya berbinar. Sempurna. Aku bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan logistik. Jam kerjaku cukup panjang, pukul 8 pagi hingga 5 sore, kadang lembur hingga malam. Sari tidak bekerja. Dia bilang ingin fokus mengurus rumah tangga dulu. "Nanti kalau Mas sudah stabil, aku mau buka usaha kecil-kecilan," katanya suatu waktu. "Tapi sekarang, yang penting Mas nyaman dulu di rumah." Setiap malam, kami sholat berjamaah. Sari selalu memakai mukena putih bersih, suaranya merdu saat membaca Al-Quran. Di mata tetangga, kami adalah pasangan muda yang harmonis dan taat beragama. "Masya Allah, Mbak Sari rajin banget," puji Bu Yanti, tetangga sebelah rumah. "Kalau ada pengajian, pasti datang. Gak kayak anak muda zaman sekarang." Sari tersenyum malu-malu. "Biasa aja kok, Bu. Kan emang kewajiban." Tapi di balik semua kesempurnaan itu, ada sesuatu yang mulai menggangguku. Sesuatu yang kecil, hampir tidak kentara, tapi terus mengganjal di pikiranku. Semuanya dimulai dari handphonenya yang tiba-tiba sering berbunyi tengah malam. Sari selalu bilang itu grup pengajian atau teman-teman kuliah lamanya. Aku percaya. Kenapa tidak? Dia tidak pernah memberiku alasan untuk curiga, tapi kemudian, ada perubahan kecil lainnya. Sari mulai sering keluar rumah dengan alasan yang beragam. Arisan, pengajian, belanja bulanan, atau menjenguk teman yang sakit. Kadang dia pulang larut, pukul 9 atau 10 malam. "Maaf ya, Mas. Tadi macet banget. Habis dari rumah Mbak Rina, dia lagi sakit," katanya sambil melepas kerudung. Aku mengangguk. Mbak Rina adalah sahabat dekatnya sejak kuliah. Mereka memang akrab. "Iya, gak apa-apa. Kamu capek? Mau aku pijatin?" "Gak usah, Mas. Aku yang pijatin Mas aja. Pasti capek kan seharian kerja?" Begitulah Sari. Selalu perhatian. Tapi ada sesuatu yang berubah. Aroma parfumnya berbeda, lebih kuat, lebih mewah. Dandanannya juga semakin rapi, bahkan untuk sekadar ke minimarket. "Kok kayaknya Sari makin cantik aja?" gurauku suatu pagi. Dia tersenyum. "Masa sih? Biasa aja kok. Serius. Apalagi kalau pakai kerudung satin itu. Cocok banget." "Makasih, Mas." Tapi senyumnya terlihat berbeda. Ada sesuatu di matanya yang tidak bisa kujelaskan. Sesuatu yang dingin. Minggu-minggu berlalu. Frekuensi kepergiannya semakin sering.
Hampir setiap hari dia punya alasan untuk keluar rumah. Dan yang lebih aneh, dia mulai memasang password di handphonenya. "Sari, handphone MU kenapa pakai password sekarang?" tanyaku suatu malam. Biasa aja, Mas. Biar aman aja. Kan sekarang banyak penipuan online." Jawaban yang masuk akal. Tapi kenapa aku merasa tidak nyaman? Malam itu adalah tanggal 15 November 2020. Aku ingat betul tanggalnya karena itulah malam yang mengubah segalanya. Aku pulang lebih awal dari biasanya karena ada masalah dengan sistem di kantor, jadi mereka memulangkan kami lebih cepat. Pukul 3 sore, aku sudah sampai di rumah. Yang aneh, pintu pagar terkunci dari dalam. Mobilnya ada di garasi. Berarti Sari di rumah. Tapi kenapa pintunya dikunci? Biasanya dia selalu membiarkan pagar terbuka saat siang hari. Aku membuka pagar dengan kunci cadangan. Langkahku pelan, tidak tahu kenapa hatiku berdegup kencang. Ada firasat buruk, pintu rumah juga terkunci. Aku mengetuk. "Sari, kamu di rumah?" Tidak ada jawaban. Tapi aku mendengar suara dari dalam, seperti orang berbisik terburu-buru. Jantungku berpacu semakin cepat. Aku mengambil kunci dari dalam tas dan membuka pintu perlahan. Rumah sunyi. Terlalu sunyi. "Sari?" Suara dari kamar tidur. Langkah tergesa-gesa. Aku berlari ke arah sana, membuka pintu kamar dengan paksa, dan di sanalah aku melihatnya. Sari berdiri di samping tempat tidur, kerudungnya miring, wajahnya pucat pasi. Di belakangnya, seorang pria sedang mengenakan celana dengan tergesa-gesa. Pria itu, Rudy. Asistenku di kantor. Anak buah yang selalu kusayangi, yang kubimbing sejak dia fresh graduate. Pemuda yang selalu sopan, yang sering kuajak makan siang bersama. Duniaku runtuh saat itu juga. Mas Rizal, ini bukan seperti yang Mas pikirkan." Suara Sari gemetar. "Bukan seperti yang kupikirkan?" Aku tertawa pahit. "Lalu seperti apa? Kalian berdua di kamar tidurku, berpakaian acak-acakan, dan kau bilang ini bukan seperti yang kupikirkan?" Rudy tidak bisa menatap mataku. Dia langsung mengambil tasnya dan berlari keluar. Pengecut, Sari menangis. Air matanya mengalir deras, tapi aku tidak merasa kasihan. Sama sekali tidak. "Sudah berapa lama?" tanyaku dingin. "Mas, maafin Sari." Sari hilaf. "Aku tanya sudah berapa lama?" bentakku. Dia tersentak. 6 bulan, 6 bulan. Setengah tahun. Selama itu dia membohongiku. Selama itu dia berpura-pura menjadi istri yang salehah, yang setia, yang taat. Pengajian-pengajian yang kau bilang selama ini, itu semua bohong? Dia menunduk. Tidak menjawab. Tapi diamnya sudah menjawab segalanya. Aku merasa mual. Ingin muntah. Ingin berteriak. Tapi aku menahannya. "Kau punya waktu sampai besok pagi untuk keluar dari rumah ini. Ambil barang-barangmu. Aku akan mengurus perceraian." "Mas, kumohon kasih Sari kesempatan." "Kesempatan?" Aku menatapnya dengan pandangan kosong. 6 bulan kau punya kesempatan untuk jujur. 6 bulan kau memilih untuk terus berbohong. Tidak ada kesempatan lagi. Malam itu aku tidur di rumah ibuku. Tidak bisa tidur sama sekali. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Sari dan Rudy terus berputar di kepalaku. Mereka tertawa, mengejekku. Membuatku merasa bodoh dan naif. "Rizal, kamu yakin?" tanya ibu keesokan paginya. "Iya, Bu. Aku yakin. Sudah tidak ada yang bisa diselamatkan lagi." Ibu menghela napas panjang. "Ini keputusanmu. Ibu akan mendukung." Proses perceraian berjalan cepat. Sari tidak melawan. Dia bahkan tidak datang ke persidangan yang pertama. Kuasanya yang mengurus semuanya. Di persidangan ketiga, kami resmi bercerai. Aku melihat Sari untuk terakhir kalinya di pengadilan. Dia masih memakai kerudung, masih terlihat seperti perempuan salehah yang dulu kucintai. Tapi matanya berbeda. Ada kekosongan di sana. Atau mungkin aku yang baru menyadarinya sekarang? "Maaf ya, Mas," bisiknya sebelum kami berpisah. Aku tidak menjawab.
hanya berbalik dan pergi, kehidupanku perlahan kembali normal. Aku fokus bekerja, mencoba melupakan. Teman-teman dan keluarga mendukungku. Bahkan beberapa orang mencarikan jodoh untukku, tapi aku belum siap, Rudy. Dia mengundurkan diri dari perusahaan seminggu setelah kejadian itu. Aku tidak pernah bertemu dengannya lagi, Sari. Aku dengar dia pulang ke rumah orang tuanya di Bandung. Kabar terakhir, dia ikut pengajian rutin dan aktif di masjid. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku pikir cerita berakhir di sini. Tapi ternyata, ini baru permulaan dari mimpi buruk yang sesungguhnya. 3 bulan setelah perceraian, aku bertemu dengan Rina, sahabat dekat Sari yang sering disebutnya. Kami bertemu secara tidak sengaja di sebuah kafe di kawasan Menteng. Mas Rizal? Wah, lama tidak ketemu, sapanya dengan ramah. Oh, Mbak Rina. Iya, lama ya. Kami ngobrol sebentar. Dia bertanya kabarku, dan aku menjawab seadanya. Kemudian dia bercerita tentang kehidupannya. Dia sudah menikah 2 tahun lalu dengan pria bernama Dimas, seorang pengusaha properti yang cukup sukses. Mas Rizal sudah tahu kabar Sari? Tanyanya tiba-tiba, aku menggeleng. Tidak. Aku juga tidak mau tahu. Oh. Rina terlihat ragu. Mas, sebenarnya ada yang ingin aku bicarakan. Aku mengernyit. Apa? Tentang Sari dan Dimas. Jantungku berdegup kencang. Maksudmu? Rina menunduk. Tangannya gemetar saat mengangkat gelas kopinya. Aku curiga mereka berdua. Apa? Dimas sering keluar malam. Dia bilang ada urusan bisnis, tapi aku tidak percaya. Lalu kemarin aku lihat chatnya dengan Sari. Aku terdiam. Tidak percaya dengan apa yang kudengar. Mereka bertemu secara diam-diam. Sudah 2 bulan ini. 2 bulan. Berarti dimulai sebulan setelah aku bercerai dengan Sari. Maaf ya, Mas. Aku cuma pengen jujur. Soalnya dulu waktu Mas Rizal sama Sari masih nikah, aku sebenarnya udah curiga ada yang aneh. Tapi aku gak mau merusak rumah tangga orang, aku merasa marah dan kasihan pada Rina sekaligus. Mbak sudah konfirmasi ke suami? Dia menggeleng. Belum. Aku takut. Takut kalau dugaanku benar, kalau begitu kita harus memastikan dulu. Mbak punya bukti lebih banyak? Rina mengeluarkan handphonenya, menunjukkan beberapa screenshot chat. Chat-chat itu jelas menunjukkan kedekatan yang tidak sewajarnya antara Dimas dan Sari. Ada panggilan sayang, ada rencana bertemu, bahkan ada foto mereka berdua di sebuah hotel. Kemarahanku meluap. Bukan karena Sari, aku sudah tidak peduli dengannya. Tapi Rina adalah orang baik yang tidak pantas diperlakukan seperti ini. Mbak, aku akan bantu. Kita harus mengungkap ini. Selama 2 minggu berikutnya, Rina dan aku bekerja sama untuk mengumpulkan bukti. Kami menyewa jasa detektif swasta, seorang pria parubaya bernama Pak Hendra yang berpengalaman menangani kasus perselingkuhan. Pak Hendra bekerja cepat dan profesional. Dia memasang GPS tracker di mobil Dimas, mengambil foto-foto mereka saat bertemu, bahkan merekam percakapan mereka di beberapa kesempatan. Hasilnya mengejutkan sekaligus menjijikan. Sari dan Dimas bertemu hampir setiap hari. Mereka check-in di hotel-hotel berbeda di Jakarta, kadang di Kemayoran, kadang di Sudirman, bahkan sekali di Bogor. Mereka makan malam bersama di restoran-restoran mewah, tertawa dan bergandengan tangan seolah sepasang kekasih yang sah. Yang paling menyakitkan adalah saat Pak Hendra menunjukkan rekaman video mereka di sebuah hotel. Di video itu, Sari tertawa renyah sambil memeluk Dimas. Dimas sayang, nanti kalau Rina sampai tahu gimana? Suara Sari terdengar cemas tapi ada nada main-main di sana. Dimas tertawa. Biarin aja. Toh dia gak bakal berani apa-apa. Dia terlalu penurut. Mereka tertawa bersama. Seolah meremehkan perasaan Rina. Seolah tidak ada dosa dalam apa yang mereka lakukan, aku menunjukkan semua bukti itu kepada Rina. Dia menangis. Menangis sejadi-jadinya. Kenapa, Mas? Kenapa dia lakuin ini ke aku? Sari itu sahabatku, sahabat terbaikku sejak kuliah, kenapa dia hianatin aku kayak gini? Aku tidak bisa menjawab. Karena aku juga pernah bertanya hal yang sama. Kenapa Sari mengkhianatiku? Mbak harus menghadapi mereka. Mbak tidak bisa terus membiarkan ini terjadi.
Rina mengangguk pelan. Iya, aku harus akhiri ini. Kami merencanakan konfrontasi dengan hati-hati. Pak Hendra memberitahu bahwa Sari dan Dimas akan bertemu di sebuah hotel di kawasan Senayan pada hari Sabtu malam. Kami memutuskan untuk menghadang mereka di sana malam itu. Aku, Rina, dan Pak Hendra datang ke hotel tersebut. Pak Hendra sudah tahu nomor kamar mereka, 508, lantai 5. Mbak siap? Tanyaku pada Rina, dia mengangguk, meskipun wajahnya pucat. Siap. Kami naik lift. Langkah kami terasa berat. Di lorong yang sunyi, kami berjalan menuju kamar 508. Rina mengetuk pintu, tidak ada jawaban, dia mengetuk lagi, lebih keras. Dimas. Buka pintunya. Terdengar suara panik dari dalam. Suara langkah tergesa-gesa. Kemudian pintu terbuka sedikit, wajah Dimas muncul dari celah pintu. Rina? Kamu ngapain di sini? Buka pintunya, Dimas. Sekarang. Dimas terlihat ragu, tapi akhirnya membuka pintu. Dan di belakangnya, Sari berdiri dengan wajah pucat, masih mengenakan baju tidur hotel. Rina melangkah masuk. Aku dan Pak Hendra mengikutinya. Rina, ini bukan seperti yang kamu pikir. Dimas mencoba berbohong. Cukup, bentak Rina. Aku baru pertama kali melihatnya semarah ini. Jangan hina aku dengan kebohongan lagi. Aku tahu segalanya. Aku punya buktinya. Pak Hendra mengeluarkan amplop berisi foto-foto dan rekaman. Dia meletakkannya di meja. Dimas dan Sari terdiam. Tidak ada yang bisa mereka katakan. Kamu? Rina menatap Sari dengan mata berkaca-kaca. Kamu sahabatku. Aku selalu mendukungmu. Waktu kamu putus sama Mas Rizal, aku yang hibur kamu. Aku yang dengerin curhatanmu. Dan sekarang kamu selingkuh sama suamiku? Sari menangis. Tapi tangisannya terasa palsu. Seperti sebelumnya, seperti yang pernah kulhat di pengadilan. Maafin aku, Rin, aku gak bermaksud. Gak bermaksud? Rina tertawa pahit. Gak bermaksud, tapi kenapa kamu terus lanjutin? Gak bermaksud, tapi kenapa kamu cekin hotel sama dia berkali-kali? Gak bermaksud, tapi kenapa kamu ketawa sambil ngejek aku di rekaman? Sari terdiam. Tidak ada jawaban. Rina berbalik ke Dimas. Dan kamu bilang kamu sayang sama aku. Kamu bilang aku satu-satunya. Ternyata semua bohong. Rina, dengar dulu, aku gak mau dengar apapun lagi. Besok aku akan mengurus perceraian. Dan aku akan pastikan kamu gak dapat apapun dari aku. Rina berbalik dan keluar dari kamar. Aku mengikutinya. Tapi sebelum keluar, aku menatap Sari untuk terakhir kalinya. Kamu tidak pernah berubah, Sari. Dulu kamu berpura-pura di depanku. Sekarang kamu berpura-pura di depan Rina. Tapi percaya deh, karma itu nyata. Cepat atau lambat, kamu akan dapat balasannya. Setelah kejadian itu, Rina memang mengurus perceraian. Prosesnya lebih rumit dibanding perceraianku dengan Sari karena melibatkan harta bersama yang cukup banyak. Tapi Rina tegar. Dia bertekad untuk melepaskan diri dari Dimas. Sari. Aku dengar dia kembali ke Bandung lagi. Kali ini benar-benar dalam keadaan terpuruk. Orang tuanya malu, teman-temannya menjauhi. Skandal perselingkuhannya dengan Dimas tersebar karena Rina membagikannya di media sosial sebagai peringatan bagi perempuan lain. Aku pikir ini sudah berakhir. Aku pikir keadilan sudah ditegakkan, tapi kemudian hal-hal aneh mulai terjadi, awalnya pada Rina. Dia meneleponku tengah malam, suaranya panik dan ketakutan. Mas Rizal, ada yang aneh di rumahku. Aneh gimana, Mbak? Aku dengar suara perempuan ketawa, tapi aku sendiri di rumah ini. Aku kira Rina hanya stres karena proses perceraiannya. Aku menenangkannya lewat telepon, menyuruhnya istirahat, tapi malam berikutnya, dia menelepon lagi. Kali ini lebih panik. Mas, aku lihat sesuatu di cermin, wajah perempuan, tapi bukan wajahku. Mbak Rina, mungkin Mbak capek. Coba istirahat dulu, bukan, teriaknya. Ini nyata, Mas. Aku lihat jelas. Wajahnya mirip Sari, tapi matanya kosong dan dia tersenyum, bulu kuduku berdiri. Mbak, mungkin Mbak, dia bisik-bisik sesuatu ke aku.
"Mas," dia bilang, "kamu akan ikut aku." Telepon terputus. Aku mencoba menelepon balik, tapi tidak diangkat. Aku langsung menuju rumah Rina. Saat sampai di sana, pintu rumahnya terbuka. Lampu menyala terang. "Mbak Rina?" Tidak ada jawaban. Aku masuk, mencari ke setiap ruangan. Dan di kamar tidurnya, Rina duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya, matanya kosong menatap cermin di depannya. Mbak Rina?" Dia tidak menjawab. Hanya terus menatap cermin dengan tatapan kosong. Aku mengikuti arah pandangnya. Di cermin itu, tidak ada apa-apa. Hanya pantulan ruangan kosong, tapi Rina terus menatapnya, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa kulihat. "Dia di sana," bisiknya pelan. Dia terus tersenyum, terus ketawa mengejekku. Aku membawa Rina ke rumah sakit. Dokter bilang dia mengalami gangguan psikologis akibat tekanan yang berlebihan. Dia diberi obat penenang dan disarankan untuk menjalani terapi, tapi aku tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar gangguan psikologis, karena beberapa hari kemudian, aku sendiri mulai mengalaminya. Malam itu, aku bermimpi tentang Sari. Dia berdiri di ujung ranjangku, mengenakan baju kurung putih yang biasa dipakainya untuk sholat. Kerudungnya tertiup angin meski tidak ada angin di kamar. "Mas Rizal?" Suaranya berbisik, tapi terdengar dari segala arah. Aku terbangun dengan keringat dingin. Jantungku berdebar keras. Aku melihat jam, pukul 3 pagi, aku mencoba tidur lagi, tapi tidak bisa. Ada perasaan tidak nyaman yang menyelimuti kamar. Seolah ada yang mengawasiku. Keesokan harinya, aku menerima pesan WhatsApp dari nomor tidak dikenal. "Kamu tidak bisa kabur dari dosamu." Aku langsung memblokir nomor itu. Tapi pesan berikutnya datang dari nomor berbeda. "Apa yang kamu lakukan pada Rina adalah dosamu." Lalu yang ketiga, "Kamu akan membayarnya." Aku mulai ketakutan. Siapa yang mengirim pesan-pesan ini? Sari. Tapi kenapa? Malam itu, aku bermimpi lagi. Kali ini lebih jelas. Sari berdiri di kamarku, tapi wajahnya berbeda. Kulitnya pucat, matanya hitam pekat, mulutnya tersenyum tapi senyum yang tidak wajar, terlalu lebar, terlalu kaku. "Kamu yang mulai ini semua, Rizal?" Suaranya dingin. "Apa maksudmu?" Aku bertanya dalam mimpi. "Kamu yang hancurkan hidupku, kamu yang bongkar rahasiaku, sekarang giliranmu merasakan penderitaan." Dia melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai berderak. "Aku tidak akan pernah pergi, aku akan terus bersamamu sampai kamu gila." Aku terbangun dengan teriak. Nafasku tersengal-sengal. Tapi yang lebih menakutkan adalah, aku mencium aroma parfum Sari di kamar, aroma yang sama seperti yang biasa dipakainya dulu. Di sisi lain, Dimas juga mengalami hal serupa. Aku mengetahui ini dari Pak Hendra yang masih memantau situasi. Dimas mulai mengalami kecelakaan kecil yang aneh. Mobilnya tiba-tiba mogok di tengah jalan meski baru diservis. Dia terjatuh di tangga kantor tanpa sebab yang jelas. Bahkan saat meeting penting, proyektor tiba-tiba menampilkan foto-fotonya dengan Sari, membuat reputasinya hancur di kantor. "Sepertinya ada yang main-main dengan mereka," kata Pak Hendra. Tapi bukan main-main biasa. Ini lebih dari itu. Aku bertemu dengan Dimas sekali. Dia terlihat kurus dan pucat, mata cekung dengan lingkaran hitam. Bukan lagi pria percaya diri yang pernah kulihat. "Mas Rizal, tolong aku." Dia memohon dengan suara gemetar. "Tolong apa?" "Sari." Dia menghantuiku, aku terdiam. Jadi bukan hanya aku dan Rina yang mengalaminya. Setiap malam dia datang ke mimpi-mimpiku. Dia bilang aku yang rusakin hidupnya, padahal dia yang datang ke aku duluan, dia yang menggoda aku. "Lalu kenapa kamu nurut?" Aku bertanya dingin. Aku hilaf, aku gak kuat menolak." Dia menangis. Seorang pria dewasa menangis di depanku. Sekarang dia terus mengikutiku. Aku lihat bayangannya di mana-mana. Di kantor, di rumah, bahkan di mobil. Dan yang paling menakutkan, dia tersenyum. Terus tersenyum sambil menatapku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bagian dari diriku merasa puas melihat Dimas menderita. Tapi bagian lain merasa ada yang tidak beres dengan semua ini. Aku memutuskan untuk mencari tahu tentang Sari. Aku pergi ke Bandung, ke rumah orang tuanya. Rumahnya adalah rumah sederhana di kawasan Cibiru.
Aku mengetuk pintu, dan seorang perempuan paruh baya membukanya, ibunya Sari. "Permisi, Bu. Saya Rizal, mantan suami Sari." Wajah perempuan itu berubah pucat. "Mas mau apa kesini?" "Saya cuma mau tanya-tanya tentang Sari, Bu." "Sari sekarang di mana?" Ibu Sari terdiam lama. Kemudian dia membuka pintu lebih lebar, mengizinkanku masuk di ruang tamu. Dia duduk dengan wajah murung. Sari sudah meninggal, Mas." Dunia seolah berhenti berputar. Apa? 3 minggu yang lalu. Dia bunuh diri. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Bunuh diri? Bagaimana bisa? Setelah skandal dengan Pak Dimas tersebar, Sari jadi bahan ejekan di mana-mana. Teman-temannya menjauhi, tetangga membicarakannya. Dia depresi berat. Kami sudah coba bawa ke psikolog, tapi dia menolak. Dia bilang dia layak mendapat semua ini. Ibu Sari menangis. Malam itu, dia minum obat tidur dalam jumlah banyak. Kami menemukan dia sudah tidak bernyawa keesokan paginya. Aku terduduk lemas. Meskipun Sari telah mengkhianatiku, aku tidak pernah membayangkan dia akan mengakhiri hidupnya sendiri. Sebelum meninggal, dia ninggalin surat, kata Ibu Sari sambil memberiku sebuah amplop. "Ini buat Mas." Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu. Di dalamnya, tulisan tangan Sari yang rapi. "Rizal, aku tahu kamu benci aku. Aku tahu semua orang benci aku. Dan mereka benar. Aku memang jahat. Aku memang pengkhianat, tapi tahukah kamu? Aku tidak pernah merasa bersalah. Sama sekali tidak. Setiap kali aku selingkuh, setiap kali aku berbohong, ada kepuasan tersendiri. Seperti permainan yang mengasyikkan, kamu terlalu baik, Rizal. Terlalu percaya. Itu kelemahanmu, tapi sekarang, ketika semua orang tahu siapa aku sebenarnya, aku merasa malu. Bukan malu karena dosaku, tapi malu karena ketahuan, jadi aku memutuskan untuk mengakhirinya. Tapi jangan senang dulu. Karena aku tidak akan pergi sendirian. Aku akan membawa kalian semua bersamaku. Kamu, Rina, Dimas. Kalian semua yang menghancurkan reputasiku. Sampai jumpa di neraka." Sari, tanganku gemetar saat membaca surat itu. Tidak ada penyesalan. Tidak ada permintaan maaf yang tulus. Hanya kebencian dan ancaman. Setelah dari Bandung, teror semakin intens. Bukan hanya mimpi buruk, tapi juga kejadian nyata yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Rina dirawat di rumah sakit jiwa. Dia mengalami halusinasi parah dan mencoba bunuh diri beberapa kali. Setiap kali ditanya apa yang dilihatnya, jawabannya selalu sama. "Sari, dia terus mengikutiku, dia mau aku mati." Dimas kehilangan pekerjaannya. Bisnisnya bangkrut. Istrinya, atau mantan istrinya, mengambil semua harta dalam perceraian. Dia tinggal di apartemen kecil, hidup dalam ketakutan. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, aku melihat bayangan Sari. Terkadang di sudut kamar, terkadang berdiri di samping ranjang, terkadang menatapku dari cermin. Suatu malam, aku terbangun karena merasa ada yang menyentuh kakiku. Saat membuka mata, aku melihat Sari duduk di ujung ranjang, menatapku dengan mata hitam pekat. "Apa yang kamu mau?" Aku bertanya, mencoba terdengar berani meski ketakutan. Dia tersenyum. Senyum yang menyeramkan. "Aku mau kamu merasakan apa yang aku rasakan. Rasa malu. Rasa sakit. Rasa sendirian. Kamu yang salah, Sari. Kamu yang selingkuh. Kamu yang menghancurkan rumah tanggamu sendiri." "Aku tahu," jawabnya tenang. "Tapi aku tidak peduli. Yang aku tahu, kamu yang bongkar semuanya. Kamu yang buat aku malu. Jadi kamu harus bayar." Dia menghilang begitu saja. Seperti asap yang tertiup angin, aku tidak tahan lagi. Aku pergi ke seorang ustadz yang dipercaya untuk ruqyah. Aku ceritakan semua yang terjadi. "Ini bukan sekadar gangguan jin biasa," kata Ustadz Ahmad setelah mendengar ceritaku. "Ini adalah arwah orang yang meninggal dengan penuh dengki dan kebencian. Arwah seperti ini bisa mengganggu orang-orang yang dianggapnya sebagai musuh. Lalu bagaimana cara menghentikannya, Ustadz? Kamu harus ikhlas memaafkannya. Lepaskan semua dendam dan kebencian.
Hanya dengan begitu, ikatan energi negatif antara kalian akan terputus. Memaafkannya? Aku tidak percaya. Setelah semua yang dia lakukan, kalau kamu tidak memaafkan, dia akan terus menghantuimu. Karena kebencianmu adalah jembatan yang menghubungkannya denganmu. Memaafkan Sari adalah hal tersulit yang pernah kulakukan. Bagaimana aku bisa memaafkan seseorang yang telah menghancurkan hidupku? Yang telah mengkhianatiku dengan begitu keji, tapi aku tidak punya pilihan. Teror yang kualam semakin parah. Aku mulai melihat bayangan Sari bahkan di siang hari. Dia muncul di kantor, di jalan, di mana-mana. Suatu malam, aku duduk sendirian di kamar. Aku menutup mata dan mencoba ikhlas. Sari, aku memaafkanmu. Ucapku pelan. Aku memaafkan semua yang telah kamu lakukan. Aku melepaskan semua kebencian dan dendamku. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Tapi kemudian, aku merasakan sesuatu. Seperti beban berat yang terangkat dari pundakku. Aku harap kamu juga bisa memaafkan dirimu sendiri. Dan aku harap kamu bisa tenang di sana. Aku membuka mata. Kamar terasa lebih ringan. Aroma parfum Sari yang biasanya terasa menyesakan, mulai memudar. Sejak malam itu, teror mulai berkurang. Bayangan Sari masih sesekali muncul, tapi tidak separah sebelumnya. Dan perlahan, aku bisa tidur nyenyak lagi, tapi cerita tidak berakhir dengan bahagia untuk semua orang. Rina tidak pernah pulih sepenuhnya. Dia masih dirawat di rumah sakit jiwa hingga sekarang. Setiap kali aku mengunjunginya, dia hanya duduk diam menatap kosong. Terkadang dia berbisik, dia masih di sini, dia masih tersenyum. Dokter bilang kondisinya tidak akan membaik. Traumanya terlalu dalam, Dimas. Kabar terakhir yang kudengar, dia juga mengalami gangguan jiwa. Dia sering terlihat berbicara sendiri di jalanan, mengusir sesuatu yang tidak terlihat. Orang-orang menghindarinya, menganggapnya gila. Aku adalah satu-satunya yang berhasil lolos dari teror Sari. Tapi lolos bukan berarti bebas sepenuhnya. Hingga sekarang, aku masih sesekali bermimpi tentangnya. Masih sesekali mencium aroma parfumnya di tempat-tempat yang tidak terduga, dan yang paling menakutkan, terkadang aku melihat senyumnya di cermin. Senyum yang tidak pernah sampai ke mata. Kini, 3 tahun setelah kejadian itu, aku mencoba menjalani hidup normal. Aku pindah ke Jakarta Selatan, berganti pekerjaan, mencoba memulai lembaran baru, tapi ada satu hal yang tidak akan pernah kulupakan. Penampilan bisa menipu. Sari tampak seperti istri yang sempurna, salehah, penurut, dan setia. Tapi di baliknya, dia menyimpan rahasia gelap yang menghancurkan banyak orang. Aku belajar untuk tidak mudah percaya hanya pada penampilan luar. Aku belajar bahwa kebaikan sejati bukan dari seberapa rajin seseorang beribadah atau seberapa sopan tutur katanya, tapi dari tindakan nyata dan konsistensi mereka. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa karma itu nyata. Sari mungkin berhasil menipu banyak orang selama hidupnya, tapi pada akhirnya, dosanya mengejarnya. Bahkan setelah kematiannya, dia tidak mendapatkan ketenangan. Arwahnya terus berkelana, dipenuhi kebencian dan penyesalan yang tidak pernah diungkapkannya dengan tulus. Kadang aku bertanya-tanya, apakah dia menyesal? Apakah di detik-detik terakhir hidupnya, dia benar-benar merasakan penyesalan? Aku tidak akan pernah tahu jawabannya. Jika ada yang membaca cerita ini, aku ingin kalian mengambil pelajaran darinya. Jangan pernah meremehkan dosa. Jangan pernah berpikir bahwa kalian bisa terus berbohong dan mengkhianati tanpa konsekuensi. Karma tidak selalu datang dengan cara yang kita duga. Terkadang, karma datang dalam bentuk penyesalan yang terlambat. Terkadang, karma datang dalam bentuk arwah yang tidak tenang, yang terus berkelana karena beban dosa yang terlalu berat. Sari hidup dalam kebohongan. Dia menipu suaminya, menipu sahabatnya, bahkan menipu dirinya sendiri. Dia pikir dia bisa lolos begitu saja. Tapi pada akhirnya, semua kebohongan itu mengejarnya, menghantamnya dengan kekuatan yang tidak bisa dibayangkan. Aku sering berpikir, jika saja Sari jujur sejak awal. Jika saja dia bilang bahwa dia tidak mencintaiku, bahwa dia merasa terjebak dalam pernikahan, mungkin kami bisa berpisah dengan cara yang lebih baik. Mungkin tidak akan ada kebencian yang begitu dalam. Mungkin arwahnya bisa tenang sekarang, tapi dia memilih jalan yang berbeda. Dia memilih untuk terus berbohong, terus mengkhianati, hingga semuanya meledak dan menghancurkan tidak hanya hidupnya, tapi juga hidup orang-orang di sekitarnya. Hingga hari ini, aku masih mengunjungi Rina di rumah sakit jiwa sebulan sekali. Aku membawa bunga dan duduk di sampingnya, meski dia hampir tidak pernah merespons. Ini adalah caraku untuk menebus rasa bersalah, meski aku tahu ini bukan salahku,
Tapi aku merasa bertanggung jawab karena akulah yang membongkar semuanya. Kadang, saat duduk di sampingnya, aku bertanya-tanya apakah keputusanku untuk membongkar perselingkuhan Sari dan Dimas adalah keputusan yang benar. Apakah aku seharusnya membiarkan mereka? Membiarkan kebohongan itu terus berlanjut, tapi kemudian aku ingat perasaanku saat menemukan Sari selingkuh. Rasa sakit yang luar biasa. Rasa dikhianati yang membekas. Tidak ada yang pantas merasakan itu tanpa mengetahui kebenaran. Rina berhak tahu. Meski kebenaran itu menghancurkannya, suatu hari, saat aku mengunjungi Rina, dia tiba-tiba menatapku. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, matanya terlihat jernih. "Mas Rizal." Suaranya parau. "Iya, Mbak. Aku di sini." Aku lihat dia lagi tadi malam, jantungku berdegup cepat. "Sari?" Dia mengangguk pelan. Tapi kali ini, dia tidak tersenyum. Dia menangis. Menangis? Dia bilang dia menyesal, dia minta maaf, tapi sudah terlambat. Air mata Rina mengalir. "Kenapa dia baru menyesal sekarang, Mas? Kenapa bukan saat dia masih hidup?" Aku tidak bisa menjawab. Karena itu adalah pertanyaan yang juga sering kutanyakan pada diriku sendiri. 3 tahun kemudian, hidup terus berjalan. Aku akhirnya menikah lagi dengan perempuan baik bernama Dina. Kami membangun rumah tangga yang didasari kejujuran dan komunikasi terbuka. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, tapi bayangan Sari tidak pernah sepenuhnya hilang. Sesekali, di malam yang sunyi, aku masih mendengar bisikannya. Masih mencium aroma parfumnya. Masih melihat senyumnya di cermin. Dina pernah bertanya, "Mas, kenapa kadang kamu terlihat ketakutan tanpa sebab?" Aku hanya tersenyum dan menggeleng. "Tidak apa-apa. Cuma ingat masa lalu." Bagaimana aku bisa menjelaskan padanya tentang hantu mantan istri yang menghantuiku? Tentang dosa yang tidak terampuni? Tentang arwah yang tidak tenang? Beberapa hal memang lebih baik tidak diketahui. Yang bisa kukatakan adalah, hati-hatilah dengan orang-orang yang tampak sempurna. Karena kesempurnaan yang berlebihan seringkali menyembunyikan kegelapan yang dalam. Dan jika kamu melakukan dosa, ingatlah bahwa cepat atau lambat, kamu akan membayarnya, entah di dunia ini, atau di alam lain yang tidak kasat mata. Sari membayar dosanya dengan kehidupan dan ketenangan jiwanya. Rina membayar dengan kewarasannya. Dimas membayar dengan segalanya yang dia miliki, dan aku membayar dengan hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Ini adalah warisan dosa. Warisan yang diwariskan Sari kepada kami semua. Dan warisan ini akan terus ada, seperti luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Jadi, kepada siapapun yang membaca ini, jujurlah. Pada pasanganmu, pada sahabatmu, dan terutama pada dirimu sendiri. Karena kebohongan yang kau bangun hari ini, bisa menjadi kutukan yang menghantui selamanya. Dan percayalah, tidak ada yang bisa lari dari karma, tidak ada yang bisa lari dari dosa mereka sendiri. Bahkan kematian pun tidak bisa membebaskan kita dari konsekuensi perbuatan kita. Sari adalah bukti nyatanya. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.